Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Apa kabar pagi hari ini? Semoga kita semua sudah bangun dengan sehat dan menjalani kehidupan kita di hari ini. Marilah kita mengingat firman Tuhan dari Mazmur pasal 139 ayat 7 dan 8 demikian. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Saudara sekalian, manusia dapat saja mengklaim bahwa dirinya dapat meninggalkan tubuhnya dan mengadakan perjalanan ke tempat tertentu dan akan kembali lagi tanpa menggunakan kendaraan apapun. Tapi klaim ini patut dipertanyakan atau hanya fantasi. Sebab Tuhan menciptakan manusia dengan ketetapan sebagai makhluk ragawi. Selama ia hidup, tak terpisahkan dengan tubuhnya. Roh manusia diciptakan tetap terbatas dan menempatkannya terbatas di dalam tubuh manusia. Kehendak Allah tidak akan bertentangan dengan kehendak sebelumnya yang menaruh roh dan meniupkannya ke dalam bejana tanah liat yang telah dibentuknya. Hanya jika Tuhan memisahkan roh dan tubuhnya pada saat kematian. Sebab hanya Allah yang dapat beraktivitas dimanapun, kemanapun, dan kapanpun. Teks ini adalah perenungan teologis Daud tentang Allah yang dipercaya dan disembahnya adalah roh. Karena itu selain Allah Maha Tahu dan Maha Kuasa, maka ia juga memiliki sifat dan karakter Maha Hadir, yang tak terbatas oleh ruang dan waktu. Ia imanen, yang berarti hadir secara penuh dalam segala waktu dan segala tempat. Itulah sebabnya Daud berkata, kemana aku dapat menjauhi roh-Mu? Ini adalah pertanyaan yang tak bertanya sebenarnya. Tapi suatu bahasa Daud yang dipakai untuk mengatakan, tidak ada tempat atau keadaanku yang tersembunyi bagi Allah. Memahami karakter Allah yang Maha Hadir ini membuat kita bersyukur sebab ia bersama dengan kita dalam segala situasi hidup kita, masa kini dan masa depan. Allah senantiasa hadir dalam setiap waktu hidup kita dan secara rahasia tetap mengawasi kita. Anak Tuhan tidak pernah dapat bergerak di luar jangkauan perhatian, bimbingan dan kekuatan Allah yang menopang. Sebab di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Ayat 10 dari bacaan kita hari ini. Dengan demikian ayat ini akan menolong kita untuk mempertanggungjawabkan semua aktivitas hidup kita dengan baik. Sebab tidak ada hal yang tersembunyi baginya. Bahkan apa yang ada dalam hati kita pun ia ketahui. Ayat ini menghibur kita saudaraku, bahwa apapun yang sedang terjadi hari ini, Tuhan hadir bersama kita. Tak ada sesuatu pun yang tak ia ketahui. Sebab ia adalah Immanuel, Allah beserta kita, di dalam Yesus Kristus, dalam Roh Kudus-Nya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini sebelum kami melanjutkan aktivitas hidup kami. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu dalam rasa syukur, hormat, dan bahagia. Sebab Allah yang kami sembah
Allah yang kami percaya, Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami adalah Roh adanya. Ayat ini, renungan firman-Mu pagi ini, membuat kami sangat bersyukur karena percaya bahwa Engkau adalah Roh yang Maha Hadir, yang pastinya akan hadir dalam segala situasi hidup kami di hari ini dan juga masa yang akan datang, sebagaimana Tuhan sudah beserta kami di masa-masa yang lampau. Terima kasih ya Tuhan, karena tidak ada satupun yang boleh terjadi dalam hidup kami di luar jangkauan perhatian, bimbingan, dan kekuatan-Mu yang menopang kami. Terima kasih untuk tangan-Mu, bahkan tangan kanan-Mu yang senantiasa memegang hidup kami. Engkau Allah yang Maha Hadir, bantulah kami untuk mengerjakan segala tugas dan tanggung jawab kami dengan baik, supaya dapat mempermuliakan Engkau, sebab tidak ada yang dapat kami lakukan tersembunyi di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa di sorga, karena Engkau Allah Immanuel bagi kami, Allah di dalam Yesus Kristus yang hadir di dalam pimpinan dan tuntunan Roh Kudus-Mu. Inilah kekuatan kami untuk berjalan di hari ini ya Bapa, bahwa Engkau bersama kami dalam menjalani kehidupan ini. Pagi hari ini ya Tuhan, kami taruhkan seluruh hidup kami dalam beraktivitas. Biarlah kehadiran-Mu kami alami dan kami rasakan. Secara khusus saudara-saudara kami yang baru saja berduka, keluarga, anak-anak, cucu-cucu almarhum dari Bapak Talib, yang baru saja Tuhan panggil pada malam hari yang lalu. Kami doakan secara khusus anak-anak dan cucu-cucunya, sebab dalam waktu yang relatif singkat, kedua orang tuanya meninggalkan mereka. Kami tahu ya Tuhan bahwa Engkau hadir di dalamnya. Biarlah firman-Mu ini menghiburkan mereka sekeluarga, bahwa Engkau hadir dalam duka mereka. Engkau menopang mereka dan Engkau memberikan kekuatan untuk mereka perlukan, supaya mereka menerima penghiburan daripada-Mu. Kami terus mendoakan saudara-saudara kami yang masih terbaring lemah, menanti jamahan Tuhan untuk sakit penyakit yang mereka derita. Kami tahu Engkau Tuhan adalah Allah yang Maha Sanggup melakukan segala perkara. Jika Engkau mau, semua saudara-saudara kami ini akan segera sembuh dan pulang ke rumah membawa kesembuhan daripada-Mu. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Berilah kesabaran kepada mereka semua untuk menanti pertolongan-Mu. Dan kami terus berdoa supaya saudara-saudara kami yang sedang membutuhkan perawatan, baik di rumah-rumah sakit maupun di isolasi mandiri, pada waktu yang tepat mereka sungguh akan menikmati pemulihan dalam sakit penyakit mereka karena Engkau hadir bagi mereka. Kami serahkan segenap anggota keluarga kami dalam aktivitasnya di hari ini. Orang tua kami, sanak saudara kami, tetangga-tetangga kami yang mendengarkan renungan di pagi hari ini, dimanapun mereka berada. Berkenanlah Engkau memberkati mereka satu persatu Tuhan dalam keadaan mereka. Dan bantulah kami untuk melewati setiap hal yang terjadi dalam hidup kami di hari ini. Secara khusus berikanlah kekuatan kepada kami untuk membantu pemerintah menangani COVID-19 dan berusaha untuk keluar dari pandemi ini. Dengan ketaatan kami menjaga diri, menjaga orang-orang lain, tekun melaksanakan protokol kesehatan. Semoga Tuhan menolong kami untuk melewati krisis ini secepat mungkin. Terima kasih banyak ya Tuhan. Ini doa kami pada pagi ini. Kami serukan dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita.
Amin.